Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Mustafa wa rasulika mustafa habibika murtada wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala kulli ridha rahimahullah. Untuk hormat para habaib, para asatidz, para kiai, para santri, para wali santri yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan kajian sore pada hari ini, Al-Fakir minta hadiah Fatihah dari antum 3 kali. Yang pertama kita hadiahkan kepada Sohibul Hol. Pada hari ini orang tua kita, abah daripada Al-Habib Abu Bakar bin Hasan, yaitu Habib Hasan bin Muhammad bin Hud bin Abdullah bin Umar bin Ali bin Hasan bin Abdurrahman bin Haida Sekar Habib Hasan bin Hud, yang pada hari ini dihauli. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau, dan asrar beliau, dan barokah daripada beliau hati ini oleh dunia salih. Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah yang kedua, Al-Fakir mintakan dari antum untuk memberikan hadiah surat Al-Fatihah, dan nanti santri mungkin setelah Isya sholat gaib untuk salah satu alumni dari Pondok Pesantren Sunnah tahun 2000-an dari Lumajang bernama Saudara Huda. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Yang ketiga, hadiah Fatihah binyati syifa wa dawa untuk salah satu putri daripada santri kita juga, alumni Pondok Sunnah, Saudara Ahmad Mukhlis atau Jupes dari Huling, yang pada hari ini melakukan operasi pembedahan. Semoga diberikan kesembuhan, kesehatan, dan kesegaran kembali seperti sedia kala harinya. Binyati syifa. Barakatul Fatihah. Ya, jazakumullah khair. Memang begitu. Kita ini satu komposisi, satu jasad, satu badan, satu bangunan, satu anggota tubuh. Yang satu dengan yang lain, umat Islam ini gak bisa dipisahkan. Al-Muslim akhul Muslim. Innamal muslimun kabunyanin wahid yusyaddu ba'dhum ba'dha. Orang Islam ini satu dengan yang lain ini ibarat satu bagian bangunan atau jasad yang utuh. Satu sakit ya harus rasa sakit juga. Satu rompal ya harus bergetar. Karena itu memang ukhuwah yang sudah dibangun dan ditancapkan oleh Rasulullah SAW di dada-dada kita mulai dari generasi awal sampai yaumul qiyamah. Itu pondasi inti pembentukan pembingkaian makna Islam dan iman serta ihsan yang kita miliki. Kalau Islam, iman, ihsan kita bagus, wis mentok Islami wis ilang ngomong kabeh sampai bener haji. Imane wis bener-bener ngaji sampai bener-bener mentok kuat. Ihsannya juga sudah benar-benar ibadah. Seakan-akan selalu diperhatikan sama Allah, merasa muraqabah terus.
gak wani maksiat soalnya. Wes bagus. Tapi ketika ada saudaranya muslim mukmin yang lain sedang susah, sedang menderita, sedang diuji, dia abaikan, dia acuh, dia nggak peduli, digidek, daplek. Yaitu Islam, iman, ihsannya masih dipertanyakan. Masih dipertanyakan. Karena riwayat hadis sahih, ayyukum ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Salah satu tanda inti sempurnanya iman seseorang itu adalah mencintai kebaikan pada dirinya itu juga ada pada orang lain, persis seperti yang dia alami. Kalau dia ingin kaya, ya dia harus ridho saudara muslimnya yang lain kaya. Kalau dia ingin pinter, dia harus ridho saudara muslimnya yang lain pinter. Kalau dia alim, dia harus ridho dan ingin saudara muslimnya yang lain juga alim. Kalau dia nggak ada peduli ke arah situ, dia peduli sama dirinya sendiri toh. Ingin sufi dewe, ingin enak dewe, ingin pinter dewe. Ya ini identitas muslimnya masih remang-remang. Jangan-jangan silah yang dia dapatkan itu menjadi silah untuk qadar tariq, perbekalan senjata yang dia dapat amanat daripada Allah, baik itu dunia apalagi ilmu yang dia dapat itu istidraj, itu adalah ujian dilulu sama Allah, bukan anugerah, bukan fadl, bahkan bukan barokah, tapi justru dia gunakan untuk mencelakakan orang banyak, kayak mulai duit, kayak membuat dunia, kayak ngedekno jeneng, ingin terkenal, ingin viral dan seterusnya. Ini salah kedatangan. Untuk ilmu tapi salah kedatangan. Ibaratnya pendekar suhu ngajar murid, tapi murid yang diajari adalah bakal begal di jalan, penerus pembegal di jalanan. Ya butuh ronda. Memang ndekno sepeda motor di Joko, ronda temenan, patroli temenan itu. Ya itu umat Islam yang nggak punya keimanan sempurna dalam wujud kepedulian kepada yang lainnya seperti ingin enak diri, ingin mlebu surga dhewe. Tidak bisa. Surga itu gak bisa dikapling-kapling kabeh dhewe. Ada jenderalnya, ada penentunya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Nah kalau kita mau masuk surga, tapi kita tentang cara-cara aturan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah, harus peduli dengan sesama, ya kita nggak peduli. Ya mau masuk dari mana? Oh malaikat Ridwan, malaikat Malik, semua malaikat yang di langit itu sungkatnya sama Rasulullah. Malaikat Ridwan tidak berani membuka pintu surga kalau bukan Rasulullah SAW dulu yang masuk. Dilihatkan dalam riwayat Isra Mi'raj. Begitu Rasulullah datang itu disambut nikmat majija. Oh, orang yang sebaik-baiknya tamu telah datang. Ini sambutannya malaikat Ridwan kepada Rasulullah. Lah kita di dunia nggak peduli. Jadi ini urusan Palestina sampai sekarang belum selesai, belum kelar. Kita acuh-acuh. Wis nyumbang enggak, maido kan. Ada donasi kita orang mungkin ya karena kita terbatas dari sisi keuangan, wis gak nyumbang. Karena cek maido omongan wong enggak jelas di sosmed. Oh pancene teroris itu. Serem, tidak ngerti, tidak ingin tahu, tapi malah ikut-ikut mencemooh.
fatal ini. Bisa-bisa keluar dari milah nanti. Waliyadzubillah. Palestina ini belum selesai. Jangan berhenti omongan terkait Palestina ini di trik tipuan gencatan senjata yang dilakukan oleh kaum Zionis Yahudi. Mereka baru mengatakan gencatan senjata baru sehari, besoknya sudah khianat. Sudah terjadi pembantaian, pembunuhan lagi, pengeboman di wilayah pemukiman yang orang-orang Gaza baru balik ke tempat. Bantai lagi, walan tahu angkat ibu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Memang nggak bisa, sudah mansus. Ketetapan yang sudah jadi sunnah kehidupan kita sebagai umat Islam. Permusuhan dari mereka ini abadi sampai yaumul qiyamah. Apa sih sebabnya? Orang Islam kaya, mudah. Orang Islam miskin. Orang Islam biasa-biasa, sederhana, hidupnya pas-pasan. Di Indonesia apalagi sangat sederhana. Kita ini dunia bagian ketiga. Makan rumput gitu, kayak embek. Makan luntas, makan kates, makan daun turi, kangkung. Yang di dunia 1 dan dunia 2, makanan-makanan seperti itu nggak selalu dikonsumsi, tidak. Makanan mereka daging, susu dan seterusnya. Kita ini generasi akhir zaman ini manusia-manusia yang hidup ala kadarnya, makanya Rasulullah SAW. Mereka tidak iri dengan kita, kekayaan kita pas-pasan. Mereka tidak iri juga dengan ilmu kita. Kita ini manusia kalau di kacamata dunia peradaban terbelakang. Dunia ketiga, dunia keempat di Afrika. Mereka sendiri yang bikin kelompok-kelompok. Peradaban kita kalah sama mereka. Ilmu kita di zaman keemasan dulu, dinasti Abbasiyah terakhir, menjelang ke era Utsmani. Di dinasti yang terakhir itu, ilmu kita ketika terjadi perang salib dan seterusnya itu diambil dari Baghdad, dari sekitar Spanyol. Itu buku-buku ensiklopedia pengetahuan modern yang susun oleh ulama-ulama Islam zaman itu dicuri mereka semua. Aljabar, algoritma, terus ini antariksa dan seterusnya semua diambil. Itu punya umat Islam dulunya, tapi diambil semua sama mereka. Akhirnya mereka yang mengembangkan, kita yang terbelakang, kita yang mundur, kita yang ketinggalan rombongan keilmuan kita. Jadi sekarang kita di zaman sekarang umat Islam ini secara general lebih banyak dari sisi keilmuan terbelakang, kalah kebutaan ilmunya. Jadi bukan alasan mereka iri pada kita karena ilmu kita tidak ada ilmu, agak keterbelakangan kita dari sisi kalah karena kita sudah meninggalkan Al-Quran. Al-Quran ini posoan tuh, tidak posoan dan buka Al-Quran tidak ngaji. Dulu umat-umat di masa-masa emas Islam, keemasan keilmuan Islam itu, mereka itu benar-benar sukses karena memang ilmunya dari Al-Quran, dikaji benar Al-Quran. Sekarang generasi Islam, sekarang Indonesia dari persentase aja yang hafal Al-Quran sama yang nggak hafal lebih banyak yang nggak hafal. Kalau di zaman-zaman itu umat Islam lebih banyak yang hafal daripada yang nggak hafal. Jadi perkembangan keilmuannya, barokahnya kehidupan itu lebih nyata. Nah, orang kafir tidak iri ke kita masalah dunia, masalah ilmu kita kalah. Hasadan min indi anfusihim. Kenapa sih mereka hasad? Mereka iri kepada kita, memerangi kita, tidak ada berhenti-berhentinya. Karena di tengah-tengah kita ada baginda Nabi Muhammad SAW. Ikut dong. Karena di tengah-tengah kita
ini dimunculkan Nabi akhir zaman, bukan dari Bani Israel, dan kita diangkat derajatnya oleh Allah. Kita beriman kepada Rasulullah. Sudah dong. Tidak ada tujuan yang lain, karena iri, karena hasad, karena benci. Ya bisi, ada kesempatan, tidak ada kemungkinan terbuat sia-sia bagi mereka. Kalau ada kesempatan, kemungkinannya tidak diadakan sia-sia, pasti melakukan langkah-langkah yang oportunis, ofensif. Ya contoh saudara-saudara kita yang di Palestina. Ya bisi, benar. Akan yang diincer di peristiwa 40 hari yang kemarin, 43 hari kemarin, yang diincer itu anak kecil, Kenapa? Ya karena tahu Palestina ini pencetak kufat, para ahli hafal Quran terbanyak di dunia. Cita-cita mereka itu kecil-kecil jadi rapi di Quran. Jadi yang kecil-kecil dari situ dulu. Karena yang kecil-kecil ini kalau mereka tumbuh dewasa dengan pemahaman Al-Quran, dada-dadanya ada Al-Quran, terus ngaji yang baik, lingkungan yang baik, mereka jadi ulama semua. Keblengannya lihat itu berapa kali kita lihat juga di sosial media, informasi juara Al-Quran di Palestina usia 6 tahun, 7 tahun hafal Quran, 6 tahun, 7 tahun hafal Quran. Memang generasi yang cemerlang. Ya bisa, jangan sampai generasi itu yang mereka ingin. Ya kita semampu kita minimal kalau ada aksi-aksi dukung solidaritas Palestina sekitar kita dekat, kita nggak ada untuk kita dengan mudah datang, tunjukkan rasa solidaritas kita, rasa ukhuwah Islamiyah kita sesama saudara, sesama seiman. Jangan sampai kita mencibir memusuhi apalagi. Terus barusan ini juga bagus malam, sehari ada itu juga dalam negeri ini sangat menyedihkan ya. Jika saudara-saudara kita di daerah timur sana sedang melakukan aksi damai solidaritas kepada saudara-saudara kita yang tertindas di Palestina, aksi damai itu ternodai dengan beberapa tindakan dan tanda kutip tragedi ya. Pasti ada pemicu di situ, wallahu alam, sampai terjadi pertumpahan darah. Walhamdulillah, semoga aksi-aksi yang demikian ke depan tidak terulang kembali. Ya, tidak terulang kembali dan dikontrol, dikawal ketat, diperhatikan oleh aparatur pemerintah agar aksi damai tersebut benar-benar sukses, tidak ada kendala seperti yang kemarin terjadi saudara-saudara kita di wilayah timur daerah Manado. Ya karena takutnya suasana sekeruh ini, umat Islam sedang terbakar, keadaan kejiwaan mentalnya dengan melihat situasi di Palestina. Sementara di Indonesia ini sedang menyongsong menyambut masa-masa mepet dengan pemilihan pergantian presiden. Segala macam multi jauh bisa terjadi. Tiba-tiba nanti ada penunggang-penunggang yang memanfaatkan kesempatan ini ya krusial ya. Dikhawatirkan akan bisa menjadi hal yang tidak diinginkan, bisa melebar kemana-mana. Walhamdulillah. Semoga negeri kita yang bisa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberkahi semua penduduknya Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti malam lepas dari majelis ini Al-Fakir juga menghimbau kepada anda semua, tafadhol yang longgar waktunya dari sini setelah sholat maghrib langsung ke Tapangan, ke Cari, ke aula rumah Al-Habib Abu Bakar Hasan bin Hud Segaf Ahliyah. Itu ada hallnya Al-Habib Hasan bin Hud, orang tua daripada Abu Bakar, mertua Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Hadir di sana karena beliau Habib Hasan ini Jumlatul Aulia. Terus nonton kita, beliau ini seorang wali yang luar biasa yang memiliki banyak keutamaan
yang tidak dikenal oleh dia selama hidup, tapi setelah beliau wafat, betapa luar biasa kedudukan beliau dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadir nanti insyaallah. Kita baca hadisnya, lanjutan daripada bab Ikramul Dhaif. Bab Ikramul Dhaif hadis kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Shuraih Khuwailid bin Amr al-Khuzai radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fajukrim dhaifahu jaizatah. Qalu wa ma jaizatuhu ya Rasulullah? Qala yawmuhu wa laylatuhu wa diyafatu thalathatu ayyam. Mama kana wara'a dhalika fa huwa sadaqah muttafaqun alaih. Wa fi riwayat li Muslim la yahillu li muslimin an yuqima 'inda akhihi hatta yu'azzima. Qalu ya Rasulullah kaifa yu'azzima? Qala yuqimu 'indah wa la shay'a lahu yugrihi bih. Rawahu Muslim. Masih di bab tentang memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Ini bagian daripada tanda keimanan kita. Kalau tadi kita bahas sedikit tentang bagaimana kita berharap orang lain seberuntung kita. Bagian daripada ingin orang lain seberuntung kita ya termasuk menghormati tamu. Karena kita ini antara ditamui atau kita yang bertamu. Ada orang datang ke rumah kita, atau kadang-kadang kita suatu waktu ya bisa jadi tamu. Kita datang ke rumahnya orang, kita ada perlu, kita perjalanan jauh, kita menginap dan seterusnya. Ya kalau kita mau ketika kita bertamu dihormati sama orang, ya kalau ada orang di rumah hormati loh. Jangan sepihak. Kalau kita datang aja hormati. Aku ini orang mulia di tempatku, aku ini orang hebat. Kita maunya dihormati. Tapi ketika kita kedatangan tamu, kita nggak mau menghormati, kita nggak pantas. Imannya bermasalah, nggak sempurna. Kalau imannya sempurna, ya kita bertamu, orang bertamu ya kita hormati. Feedbacknya itu pas. Jadi apa yang orang beri ke kita balas timpal. Jangan sampai kita membalasnya gak sepadan, jauh. Minimal sama lah. Apa ayatnya? Tentang salam, gak ada ucapan tentang salam. Minimal balas salam dalam ayat itu, kalaupun bukan pertama. Kalau ada orang ucapkan salam ke kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu minimal kita balasnya itu podo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahayyu ahsana minha. Bahkan kalau bisa lebih balasannya seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa asroru wa anwarut. Tambahilah dulu. Karena itu bagian daripada memuliakan orang yang mendoakan kita. Itu baru salam. Nah ini tamu datang ke rumah, muliakan. Karena Abdul Fiat Idris mengajian kawan kita bahas itu, tamu itu datang bawa rezekinya. Dan datangnya tamu, pulangnya nanti bawa dosa-dosa kita. Wahab bin Ruh. Kita sebagai tuan rumah yang sudah menjamu tamu, dosa-dosa kita diangkat sama tamu. Barokah kita menjamu tamu, menghormati tamu. Tradisi para aulia, para sulaha, baik itu dari kalangan habaib maupun para kiai di Indonesia ini dari dulu hormat tamu. Gak ada orang besar yang jadi wali dulu, melainkan pasti di manaqibnya disebut suka dengan tamu. Sebut semua sudah. Soleh tanggul, jelas itu. Gak makan kalau gak sama tamu. Mau makan itu ke stasiun dulu, nunggu orang yang turun dari kereta, yang dari jauh diajak makan dulu di rumah.
Kalau kereta lagi kosong keluar ke jalan nyari tukang becak. Dalam ceritanya sampai begitu. Yang belum makan, belum sholat, diajak makan, diajak sholat. Saking cintanya sama Nabi. Ja'far dan Syekhon, Hamid, semua sudah. Ayo Abu Bakar Tasir, Abdul Qadir bin Husain, semua orang-orang soleh yang kita kenal, semuanya suka dengan kami. Tidak ada yang anti dengan kami. Sampai-sampai ada salah satu ceritanya ini muhibbinnya Habib Soleh bin Maksudullah Habib Tanggul bertanya kepada Habib Soleh, nanya kepada Habib Soleh, ya Habib, Anda melihat antum ini begitu nikmat Habib, bisa menjamu tamu dengan keadaan yang seperti ini. Karena orang tahu Soleh ini bukan orang konglomerat, ulama yang bukan orang kaya, bukan pedagang yang kaya. Soleh ini cukup lah. Tapi kalau urusan menjamu tamu luar biasa. Apalagi keluarga Al-Mukhtar, keluarga cucu daripada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar yang Bondowoso terkenal di promosi. Jadi orang ini nyambut gitu, sambatan kayak gitu dari Soleh. Doakan saya Habib, saya kepingin bisa menjamu tamu seperti yang itu. Ketawa Habib Soleh Pak. Ya Habib Soleh. Kata Habib Soleh apa? Iya ente bisa, yang di belakang gak kuat. Bojomu gak kuat maksudnya. Yang laki bisa terima tamu, open house ya. Jajan terus, tamu makan bisa. Sendiri itu pengasuhan hiperkafe panci nanti. Begitu kan, ini zamannya Habib Soleh ngomong bukan sekedar ngomong, mimbabil kasyaf. Habib Soleh ini kasyaf, tahu tamunya siapa, sambatannya apa ya tipis. Tegur gitu sama Habib Soleh, ente bisa tapi istri ente belum tentu. Makanya kalau dapat istri, tapi coba boleh mana ya, kalau dapat istri yang istri itu senang sama tamu, masya Allah, luar biasa. Insya Allah rezeki di rumah itu benar-benar barokah. Ono ae dalane rezeki, tidak kira keurangan, tidak kira kentean. Ono ae rezeki ini nyambung terus. Katil-tek ono man, katil-tek ono man. Orang-orang dulu itu buktikan semua itu masalah dari ini mujarab. Pasti hasil wis. Istilahnya dagangan sing bondone bagi terus. Jauh kamu tokno terus, tokno terus kawan. Antik mahfil jeb, yatik mahfil jeb. Yang di dalam kantongmu keluarkan, yang dari gaib akan datang. Jadi simpas datang, was-was, mau rezeki terus. Kalau punya seperti itu pas pasangannya pas, alhamdulillah. Kalaupun pasangan ini ya wis seperti istri-istri kita, ya kita harus husnudzon, karena kita ini ada orang laki ini akeh dilurungi. Sedangkan perempuan itu meskipun mereka bukan mimbabil kasyaf, perempuan ini kadang ya ono sing wali, ono sing kasyaf. Tapi secara umum insting perempuan itu firasatnya tinggi. Kalau tamu itu benar-benar bertamu karena keperluan, biasanya dia terasa. Tapi kalau bertamu niat ganyang, niat nyupo, oh itu ini jero ya kroso. Ini ganyang. Ini anak perlu minta paham. Karena kita jadi orang lagi nggak tegaan, nggak bisoan. Kalau wong sambat ngelungi terus. Tapi ini jero ngomel. Kadang alasannya kayak aku udah kayak ngomong, kayak wong dia kayak ngomong gitu. Tapi itu kita perlu husnudzon sesekali. Kadang-kadang mereka itu mimbabil firasah. Karena cintanya kepada kita dan cintanya istri ke suami kan mendapatkan ridhonya Allah. Nah kalau dapat ridhonya Allah, firasatnya kadang kita cinta sama Allah. Tahu kalau yang datang ini baik dan tidak baik, tahu. Ya kita ikuti aja. Perlunya secukupnya tamu ya udah ditemui, selebihnya ya sudah.
Karena bab nemoni tamu ini kadang nyup, gak teman ya, kepreset. Pernah saya pribadi, ini pengalaman saya pribadi. Sama saya Walid. Dulu saya masih jualan baju rawon, sarung dulu masih fokus. Sekarang kan tidak seberapa. Ya dulu alhamdulillah ada aja semua. Tapi ya subhanallah, Allah kirim dulu, pernah kirim ke rumah. Sering malah beberapa kali datang. Ada aja. 1, 2, 3. Nah, waktu itu ambisi saya pribadi kepingin jadi wali lah. Khoyal kepingin jadi wali. Ono tamu sak metune dikesak kok no. Khayal jadi wali. Saya ini ambisinya, obsesinya pengen jadi wali. Jadi ono piro ae kadang dilurung wis. Umpama nyekel 1 juta ngono, nek sedina ditekani balik-balik ngono, sedina kali 1.000. Nah, sewaktu-waktu itu tiba-tiba Abi pas ke rumah. Jadi almarhum pas ke rumah. Istirahat di rumah siang biasa. Kalau pengen makan enakan ke rumah. Kalau di rumah sini kan nggak boleh sama Umi, karena apa kan darah tinggi. Jadi kalau pengen kambing ke Wirokuno. Karena anak selalu nyetok kambing di freezer. Jadi telepon dulu ya ada kambing, masakan nanti. Masak. Nanti dulu datang. Makan. Selama kan tidur di kasurnya dengan. Nah ini pas Abi tidur, jadwal tidur. Nah itu pas santai di toko, karena ada toko-tokoan depan rumah itu, barang-barang jual adanya. Lalah Mbak Allah ini datang, rumah saya datang. Datang, tak lihat tuh makanan, gitu kan ya. Nah sedang kita dalam hati ya dapat jadi wali ya kalau ini. Kudo terus dijual terus cepat jadi wali. Wes masuk ngambil baju di kamarnya apa yang tidur nggak gitu mungkin apa terdengar anak nggak paham melek tapi nggak bangun anak ngambil uang di kasur di desa anak keluarkan anak ke depan bungkus anak kasih ke hadiah kasihkan setelah di jalan anak masuk apa ini sudah duduk di kursi tengah rumah. Lihat tak? Siapa itu? Orang jauh. Pulau. Hajar ini. Berapa kali ke sini? Lebih dari 6 kali. Kasih berapa? Wah itu udah gitu enggak? Kasih berapa? Sekian banyak pokoknya. Setengahnya banyak. Langsung badul itu. Kalimat yang keluar dari apa ini badul. Kalau mau khoyal wali-walian, kata. Bukan gitu jalannya. Bukan gitu khoyal wali-walian kan. Tamu itu dilihat siapa tamu. Iya kalau wali itu tamunya datang tahu, kasyaf. Ini tamu benar-benar butuh, ini tamu benar-benar ada keperluan, ini tamu benar-benar ada hajat. Dikasih pas dan pantas. Kalau dirimu udah ngerti khoyal, hubul jah, hubul magom, gimana ya? Kalau dirimu khoyal udah ngerti, kan masih kepingin dipuji, kepingin dimuliakan, dianggap orang baik, orang dermawan. Bukan gitu jalannya. Kalau kamu mau khoyal wali-walian, yang mau kasih dulu bukan orang lain. Al-akrab, sumal akrab. Kerabatmu dulu, saudaramu, sepupumu, pamanmu, bibikmu. Nah, kalau orang-orang sekitarmu sudah, yang lain mau kasih sakarmu. Gitu kan. Kalau ngasih yang keluar dulu, sementara orang di sekitarmu masih susah, itu kau ya wali-walian. Kepingin dipuji orang. Ini nasihat daripada Sayyid Walid almarhum. Anak sendiri ngalamin. Nah, semenjak itu reket sekarang. Bakhil sekarang. Dan. La yadkhulul jannata al-bakhil, hadisnya gitu ya. Di bawah ya. Tidak akan masuk surga
orang bakhil, orang cereket. Ya. Jangan bakhil, tapi jangan juga ngawur. Wala tu'tus sufaha amwalakum. Dilihat siapa yang dikasih. Ada perlu ini itu, jangan hobinya utang, tidak bisa kerja. Jadi kayak dia anggapan ngasih untuk seperlunya dia buat makan berapa hari ya sudah. Sudah tahu orang tidak bisa kerja, banyak utang di mana-mana, yang dikasih 50 juta ya habis. Dalam 2 malam habis, tidak ada wujudnya. Jadi manajemen infak itu ada, tak ngawur, asal-asalan, enggak. Tapi dilihat siapa penerimanya. Ini tentang tamu juga. Falyukrim dhaifa jaizata. Kalau ada tamu, hormat dimuliakan. Haknya tamu itu dimuliakan minimal 1 hari. Yaumah wa lailatah. Siapkan kalau memang dia tamu datang dari Jawa, apalagi kita sudah harus pilih. Siapkan tempat untuk istirahat seadanya, siapkan perbekalan untuk makan dia seadanya. Bahkan di anjurannya, di syarahnya disebutkan yubalih fi ikromih di awal yaum. Hari pertama dia menginap itu kalau bisa maksimalkan penyambutannya, penghormatannya, jamuannya. Baru ad-diyafah salah satu ayam. Baru lanjutannya adalah tamu itu jatah hak menginapnya 3 hari. Hari pertama maksimalkan, hari kedua, hari ketiga seadanya. Atau sisanya yang dari kemarin diangkatkan lagi. Itu haknya tamu. Orang bertamu ke kita, kita bertamu ke orang, dalam Islam haknya segitu. Lebih dari 3 hari bahwa sodakoh. Ya. Kalau lebih dari 3 hari itu sodakoh dari tuan rumah. Nah, jadi tuan rumah yang mobilnya itu, yang main mentereng, nginep lebih dari 3 bulan diolehno ya kowe sakarepe. Itu bagian daripada pahalanya yang tuan rumah. Tapi bertamu lebih dari 3 hari itu nyiksa tuan rumah kasihnya. Karena kalau tuan rumah itu ngerti agama, ngaji, tahu mondok, tahu ngaji, tahu perlu pengajian, dia nggak tega mau datang tamunya keluar sendiri, tinggal sendiri, cuma nggak mungkin. Pasti dimuliakan, dihormati, diteman terus. Jadi kita sebagai tamu pun harus mengerti 3 hari maksimal. Ojo dengan dari pindah nyingrio, ono duit nyewa hotel. Jangan memberatkan tuan rumah. Karena itu juga bagian daripada keimanan kita sebagai tamu. Kalau kita tamu tapi enggaknya, falyattaqillah sa'iluh. Itu ada pernyataan kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin ini tidak pernah berkata la dalam hidupnya. Seumpama diminta sama orang apa yang ada pada dirinya, bu cincin, bu arloji, tapi sudah aku ya. Ini Sayyidina Ali Zainal Abidin, cincinnya Rasulullah SAW. Semua yang ada di barang di badannya dikasihkan semua. Gak pernah mengucapkan la kecuali di tasyahud. Dalam sholatnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua dikasih. Kalau udah ketemu sama orang yang macam itu, tuan rumah yang macam itu, falyattaqillah sa'iluh. Bertakwalah kepada Allah kalau orang yang meminta kepada orang-orang macam itu. Ojo ganyang, ojo ngubo. Pasti dikekno, tapi ojo bener-bener. Dijaluki kabeh, dikekno terus, metu ae. Tapi takutnya kasusnya seperti yang Habib Sholeh tadi, sing demburi ndak kuat. Akhirnya kedosan di rumah ini, istrinya kedosan sama suaminya, anak-anaknya gak kuat, gak sabar. Duit tak dikekno terus. Hati-hati, jangan sampai seperti itu juga. Lanjutan hadisnya ini senada dengan itu. La yahillu li muslimin ayyukima 'inda akhihi hatta yu'athimah. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menginap, bertamu, mengganggu saudara muslimnya yang lain sampai membuat saudara muslimnya itu berdosa. Tak boleh ganggu, ngerimuti, namu sampai saudara muslimnya terganggu gara-gara dia sampai berdosa. Apa berdosanya? Minimal hibah. Sampai ngerimuti terus, terpaksa ngasih. Tapi dalam hatinya dia ngerendul. Keluarganya di belakangnya menghibah sampean, gara-gara sampean orang yang sampean datang ini keluarganya dapat dosa hibah. Tak boleh. Kadang-kadang kan ada seperti itu, datang memang sengaja tanya, tak mau tahu. Yuqimu indah wala syai'a lahu yugrihi bih. Datang ini padahal wis seru iki sing ditekani gak ono.
Kita bertamu, kita mau minta hajat, tapi kita tahu yang kita mintain tidak ada. Dan minta tolongin kita tahu dia orang pas-pasan. Nah, ini nggak boleh. Nyanyi. Jadi kita sebagai tamu, apalagi kalau kita yang mau kita tamu ini orang-orang tinggi, jadi kita harus paham lah. Sadar diri. Ada beberapa nasihat yang harus kita dapat. Kalau nggak salah pernyataannya Kiai Mukhlisun dari Jawa Tengah, salah satu alimnya Buya Syekh Muhammad Sanulwani. Kalau datang bertamu ke rumah orang soleh, orang soleh atau orang yang dikenal walian mastur, kalau bisa datang bawa hadiah, bawa hadiah. Kalau dibayar buat sedekah, bawa hadiah. Kenapa? Karena dikhawatirkan si orang soleh ini ketika kita bertamu, dia keadaannya sedang kekurangan. Sedangkan orang soleh jalankan kitab, jalankan hadis, ingin menjamu secara maksimal. Nah, kalau kita bawa dia, kita kasihkan di situ, nanti akan disuguhkan lagi, makan aja sudah. Atau diolah gula atau apa, diolah ya alhamdulillah. Itu termasuk daripada manajemen kita bertamu kepada orang soleh. Ya, ada satu cerita salah satu wali Alhamdulillah Bishr bin Harith al-Hafi. Ini wali yang dapat kewalian dalam keadaan mendadak. Hanya karena jalan, gue jadi tiru ya, santri jadi pura-pura tiru wali-wali model ini. Jadi Bishr al-Hafi ini dulunya masa lalunya kelam. Setiap hari mabuk ya, jalan dalam keadaan mabuk, tiba-tiba di tengah jalan nyandung sobekan Al-Quran. Dia nggak pakai sandal waktu itu. Dilihatnya Al-Quran diciumin, dikasih minyak, pulang dibungkus pakai kulit, taruh di atas nyaman. Sampai dia mimpi bahwa dia karena memuliakan ayat-ayat Allah, maka dia akan dimuliakan oleh Allah dan diharumkan namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Bishr al-Hafi, Bishr bin Harith al-Hafi. Ini Imam Bishr al-Hafi ini sudah jadi wali. Ketika sudah dibersihkan makomnya, diangkat oleh Allah derajatnya, dia terkenal dengan zuhud dan hidup seada-adanya. Tapi kalau urusan omongan, urusan hikmah, luar biasa. Kalau udah cerita tentang ketuhanan, cerita tentang tasawuf pembersihan hati, ulama-ulama besar di zamannya, bahkan para wali-wali yang di zamannya itu gandrung, datang ke rumahnya Bishr al-Hafi yang reot ini, yang sederhana, demi untuk mendengarkan kalamnya Imam Bishr al-Hafi. Diceritakan ini Imam Bishr al-Hafi orangnya sederhana tapi terima tamu terus. Bahkan salah satu tamu yang rutin ngaji ke beliau tentang hikmah adalah salah satu ulama besar kita, Imam Ahlus-Sunnah wal Jamaah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini wali besar. Bahkan sebagian auliya mengatakan makomnya Imam Ahmad bin Hanbal ini Siddiqiyatul Kubra, makom musyahadah yang tinggi. Muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i makomnya Abdal. Muridnya Ahmad bin Hanbal lebih tinggi makomnya Siddiqiyatul Kubra. Tapi sekelas Imam Ahmad bin Hanbal Siddiqiyatul Kubra ini sering ngaji berguru kepada Imam Bishr al-Hafi. Karena makomnya Imam Bishr al-Hafi adalah afrod, wali-wali tunggal khusus pilihannya Allah yang mendapatkan jadah yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Jadi Imam Hanbal kalau bertamu bawa dia kepada gurunya ini tadi. Tahu karena gurunya ini orang sederhana, orang pas-pasan. Tapi pernah ditegur sama orang-orang sezamannya. Ya Imam, sebenarnya yang pantas datang ini Imam Bishr ke tempatmu, bukan kamu ke tempat saya Imam Bishr. Apa jawabannya Imam Ahmad bin Hanbal? Nah, salah. Kalau untuk urusan syariat dan yang lain-lain mungkin memang ke aku tempatnya. Tapi kalau untuk urusan Allah, aku yang harus datang kepada Bishr al-Hafi. Dan setiap kali aku duduk bersama Imam Bishr al-Hafi, yang aku tanyakan adalah hadisnya An-Rabb. Ceritakan aku tentang Tuhan. Nah, ini contoh tuan rumahnya wali, sing mendayo wali. Jadi adabnya seperti itu, ke asal dayo tuh. Tapi ini orang pas-pasan bawa dia.
Oh ini orang kaya, jangan. Orang kaya mungkin teman dia coba ya, di sini malah. Kok mulai balik no ya, sampai isi kan ya. Alhasil intinya menjamu tamu, menghormat tamu ini bagian identitas daripada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini di dunia semua kan juga tamunya Rasulullah yang menjamu kita ini rahmatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dunia sampai akhirat sebagai tamunya Rasulullah. Ya. Laula kayak Muhammad, ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Rasulullah SAW, alam raya ini gak aku ciptakan semua. Kita ini tamu, numpang, kontrak, nyewa, bayar kepada Rasulullah. Wallahu ta'ala a'lam.